Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Veronica Vidya dengan NIM 180407040226 yang akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul High Seas Fisheries Governance: A Framework for the Future. Seperti yang kita ketahui, laut lepas adalah laut yang bebas dan tidak ada satu negara pun yang dapat memiliki laut lepas. Itu artinya laut lepas dapat dimanfaatkan oleh setiap negara, baik negara pantai maupun negara tidak berpantai. Nah, dalam UNCLOS 1982, salah satu kebebasan yang ada di laut lepas adalah kebebasan menangkap ikan. Kemudian ada perjanjian stok ikan PBB 1995 atau UNFSA yang bertujuan agar UNCLOS 1982 dapat dimanfaatkan secara lebih efektif. Oleh karena itu, di ketentuan ini menekankan tanggung jawab kepada 3 pihak, yaitu pihak negara pantai, negara bendera, dan negara pelabuhan. Kemudian tidak hanya ikan yang ada di laut lepas saja yang dilindungi, melainkan ikan yang berimigrasi jauh yang melalui laut lepas juga dilindungi oleh UNFSA yang mulai berlaku pada 2001 dan merupakan bentuk dari penyempurnaan UNCLOS 1982. Kepentingan bersama antar negara dalam pengelolaan perikanan lintas batas mendorong terbentuknya sebuah organisasi regional yang lebih dikenal dengan Regional Fisheries Management Organization atau RFMO, yang saat ini di setiap samudra sudah ada sejumlah RFMO yang mana aturannya mengikat seluruh negara yang menjadi anggotanya. Legitimasi masyarakat internasional membawa RFMO menjadi institusi dunia yang memiliki otoritas sah dalam menentukan kebijakan konservasi dan pengelolaan perikanan di laut lepas. Ada 10 RFMO yang 5 bertanggung jawab atas konservasi dan pengelolaan laut lepas dan yang 5 lainnya bertanggung jawab atas spesies tuna. Namun RFMO tidak menyediakan cakupan yang komprehensif dari semua stok ikan laut yang dapat dieksploitasi. Dan negara-negara yang memiliki kepentingan nyata dalam perikanan dapat menjadi anggota RFMO. Namun, RFMO sendiri masih menghadapi kesulitan. Salah satu masalah serius yang terjadi adalah pertengahan 1970-an, proporsi stok ikan yang dieksploitasi berlebihan itu meningkat dari 10% menjadi sekitar 25%. Hal ini membuktikan bahwa penangkapan ikan yang berlebihan di laut lepas itu adalah kurangnya insentif dari negara bagian ataupun RFMO. Nah, dalam jurnal ini menilai bahwa pengaturan tata kelola saat ini itu merupakan pusat kegagalan manajemen. Kenapa? Karena tidak mampu memberikan hasil lingkungan dan ekonomi yang diinginkan. Kebebasan laut yang tinggi untuk menangkap ikan menghasilkan sumber daya akses terbuka yang mengakibatkan perikanan dieksploitasi secara berlebihan. Selain itu, jurnal ini juga menilai bahwa RFMO masih menghadapi kesulitan dalam mencapai perikanan berkelanjutan. Negara anggota sering tidak mampu membuat keputusan sulit yang diperlukan untuk memulihkan perikanan yang dieksploitasi secara berlebihan. Dan penegakan diberi prioritas yang cukup rendah. Kepentingan yang berbeda dari negara-negara anggota menyebabkan kompromi pada tujuan manajemen, sehingga di mana ada kerjasama, langkah-langkah manajemen yang diambil yang dianggap efektif itu tidak diadopsi. Sehingga dalam jurnal ini menjelaskan untuk mengatasi kegagalan manajemen tersebut, diperlukan sebuah organisasi manajemen yang bertanggung jawab untuk perikanan laut lepas dan juga tentang meningkatkan hasil pengelolaan perikanan melalui akuntabilitas yang efektif untuk kinerja manajemen perikanan. Untuk memastikan bahwa perikanan dikelola secara berkelanjutan dalam jangka panjang, standar kinerja untuk mencapai keberlanjutan harus ditetapkan secara independen dari organisasi manajemen. Ini berarti bahwa kepentingan jangka pendek dari peserta saat ini tidak membahayakan tanggung jawab untuk melestarikan perikanan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, di jurnal ini mengusulkan agar perikanan laut lepas dapat dikelola oleh perusahaan pengelola perikanan laut lepas atau HSFMC yang kepanjangannya itu High Seas Fisheries Management Company.
Hixis Fisheries Management Company atau HSFMC ini memiliki beberapa fungsi, yaitu ada fungsi regulasi yang berhubungan dengan menentukan aturan operasional untuk memancing sehingga standar lingkungannya terpenuhi. Kemudian ada fungsi alokasi, yaitu berhubungan dengan pemberian hak akses panen, yang hak akses panen ini ditetapkan sebagai kontrak antara HSFMC dengan pemanen. Dan fungsi selanjutnya adalah fungsi penegakan, yaitu berhubungan dengan ketidakpatuhan dengan hak akses yang tepat dan illegal fishing. Nah, HSFMC sendiri ini akan bertanggung jawab kepada pemegang saham dan komunitas internasional yang lebih luas atas kinerja mereka dalam memenuhi standar lingkungan dan menghasilkan kekayaan bagi pemegang saham. Dalam jurnal ini juga diusulkan bahwa standar kinerja lingkungan ditetapkan oleh badan independen yang berwenang untuk memberi sanksi atau memerlukan tindakan jikalau HSFMC ini gagal dalam memenuhi standar. Nah, penyetel standar ini harus beroperasi di bawah tingkat legitimasi internasional tertinggi dan karena itu pula harus ditetapkan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun UNCLOS. Aspek positif dalam jurnal ini adalah menjelaskan bagaimana pentingnya tata kelola perikanan yang bertanggung jawab di laut lepas dengan dibentuknya sebuah organisasi manajemen yang bertanggung jawab pada negara-negara pemilik saham dan juga komunitas internasional yang lebih luas. Dengan adanya organisasi manajemen ini diharapkan lebih handal dalam melakukan manajemen atas laut lepas lebih daripada yang dilakukan RFMO atau Organisasi Perikanan Regional. Manajemen perikanan laut lepas akan memastikan bahwa semua negara memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari perikanan laut lepas. Semua pemanen berkelanjutan lingkungan, sumber daya perikanan digunakan secara efisien, serta lembaga manajemen ini dinilai bertanggung jawab. Namun dengan adanya manajemen perikanan yang baru ini, jelas akan merubah banyak peraturan yang sudah ada dan sudah lama digunakan. Dalam jurnal ini tidak dijelaskan mampu atau tidaknya aturan yang sudah lama digunakan itu dapat direformasi atau diganti menjadi peraturan yang baru. Saya pribadi setuju dengan artikel jurnal ini karena pada jurnal ini membahas mengenai bagaimana meningkatkan hasil pengelolaan perikanan melalui akuntabilitas yang efektif untuk kinerja manajemen perikanan, di mana HSFMC ini akan bertanggung jawab kepada pemegang saham dan komunitas internasional yang lebih luas atas kinerja mereka yang memenuhi standar lingkungan. Nah, walaupun implementasi dari jurnal ini itu dianggap cukup sulit karena harus mereformasi kerangka hukum yang sudah ada sebelumnya dan untuk menegosiasikan masalah pendirian dan untuk mengganti RFMO. Sekian dari saya, bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.